Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan harga khusus bahan bakar minyak atau BBM jenis solar bagi pengusaha nelayan sebesar Rp15.000 per liternya. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menekan biaya operasional sektor perikanan di tengah tingginya harga BBM non-subsidi. Dalam rapat terbatas di kediaman Hambalang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Presiden Prabowo Subianto resmi menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak jenis solar bagi pengusaha nelayan sebesar Rp15.000 per liter. Presiden menjelaskan pemberian harga kekhususan tersebut setelah mencermati perkembangan harga BBM yang digunakan nelayan, di mana harga BBM non-subsidi jenis solar sempat melonjak hingga Rp21.300 per liter. Sementara untuk BBM nelayan di bawah 30 gross ton sudah diberikan harga BBM subsidi sebesar Rp6.800 per liter. Subsidi harga solar untuk nelayan sekitar Rp3.600 per liter akan dibiayai menggunakan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP. Presiden juga menegaskan kebijakan ini dilakukan untuk menekan biaya operasional sektor perikanan di tengah tingginya harga BBM non-subsidi. Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral segera menerbitkan regulasi terkait dengan kebijakan harga kekhususan nelayan tersebut. Dengan catatan, kebijakan tersebut tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja negara. Selain itu, pemerintah juga menetapkan kuota penyaluran BBM khusus tersebut selama 6 bulan ke depan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat posisinya sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Ini terbukti setelah Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran memimpin panen raya padi di atas lahan seluas 25.817 hektar di Kabupaten Kapuas. Panen raya ini sebagai bagian dari upaya mendukung program nasional menuju swasembada pangan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran memimpin panen raya padi di atas lahan seluas 25.817 hektar di Desa Terusan Mulia, Kecamatan Batagu, Kabupaten Kapuas 8 Juli 2006 kemarin. Panen ini sebagai tanda dari upaya mendukung program nasional menuju swasembada pangan. Panen raya ini juga menjadi penanda kuat komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan produksi pangan nasional. Kabupaten Kapuas dinilai memiliki peran strategis sebagai klaster inti sentra produksi padi yang mampu menopang ketahanan pangan baik di tingkat daerah maupun nasional. Disampaikan oleh Bapak Tidri ada kurang lebih 25.000 hari ini dari jumlah 45.000 ya. Kalau kami hitung panen di Kapuas ini aja bisa batik, kalau dihitung panen sampai 2 kali sampai 3 kali 1 tahun bisa memenuhi kebutuhan Kalimantan Tengah, artinya kan begitu ya. Artinya kami sebagai gubernur bangga bahagia ya. Tadi kami tiktokan juga menyerap aspirasi tentang jalan infrastruktur, terus tadi mengenai irigasi, kami tadi mendengar itu. Nah, bagaimanapun ini kalau didukung tanpa itu ya nggak bisa jalan ya. Dukung itu ya, insya Allah kita berusaha ya. Pangan ini jadi utama kita ya. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan Kalimantan Tengah siap menjadi bagian penting dalam mendukung target swasembada pangan nasional. Rangkaian kegiatan juga diisi dengan peluncuran pembangunan dermaga Waterfront City Kuala Kapuas. Melalui penguatan sektor pertanian dan pembangunan infrastruktur pendukung, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah optimistis dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dan mendukung visi Indonesia Emas 2045. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, penyidik gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mendatangi Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Kedatangan rombongan penyidik menyita perhatian karena membawa sebuah koper berukuran besar. Rombongan penyidik tiba di Gedung Bundar atau Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung menggunakan sebuah minibus dengan nomor polisi khusus milik kepolisian. Rombongan langsung memasuki gedung melalui pintu belakang. Salah satu penyidik membawa sebuah koper besar, pemirsa, dengan tulisan BAP dan nindik LP01 dan LP02 yang diduga berisi dokumen penyidikan. Belum ada keterangan mengenai kedatangan penyidik kepolisian ke kejaksaan ini, namun diduga kuat terkait dengan penyerahan 3 kasus dugaan korupsi yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sementara itu,
Polisi gandeng FBI dan Kedutaan Amerika Serikat dalam usut 3 kasus korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Sejumlah personil FBI Amerika Serikat hadir di gedung Ditreskrim Polda Metro Jaya dan keterlibatan FBI untuk mengecek barang bukti dolar yang disita oleh pihak kepolisian. Selain FBI, Polri juga gandeng Kedutaan Besar Amerika dan Singapura. Dan pasca ditetapkan sebagai tersangka, Brother Info ex Jampitsus Febri Adriansyah dikabarkan umroh pemirsa. Namun isu dibantah Kejagung dan berdalih Febri masih di Indonesia dan dalam pengawasan penyidik. Usai rumahnya digeledah dan ditetapkan tersangka, keberadaan mantan Jampitsus Febri Adriansyah pun jadi tanda tanya. Apalagi hingga kini Febri belum ditahan. Namun Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna memastikan Febri berada di Indonesia. Dan terkait dengan yang disampaikan terkait dengan inisial FA itu, yang jelas yang bersangkutan masih ada di Indonesia, tidak keluar negeri dan kooperatif dan dalam pantauan penyidik. Nggak benar itu, gimana mau umroh? Sudah dicekal oleh penyidik semula juga. Kami pastikan ada di Indonesia, tidak di luar negeri dan sudah dicekal dan dalam pantauan penyidik juga. Febri muncul pertama kali ke publik pada Jumat 10 Juli lalu. Dengan percaya diri, Febri memastikan dirinya masih menjabat sebagai Jampitsus dan masih menangani sejumlah kasus, salah satunya makan bergizi gratis. Febri juga membantah memiliki keterkaitan bisnis dengan kafe yang digeledah polisi. Febri pun membantah uang yang berada di rumahnya disentul miliknya. Namun, sehari setelah pernyataannya, Kejagung mengumumkan Febri mundur dari jabatannya sebagai Jampitsus. Di hari yang sama, polisi menetapkan Febri sebagai tersangka. Ia diduga terlibat kasus korupsi dan pencucian uang terkait batu bara PLTU, Asabri, dan Krakatau Steel. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Febri tak lagi muncul di publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indo Siang. Pemirsa, kasus hukum pembakaran anaknya mandek, orang tua santri asal Lombok Tengah korban pembakaran di Pondok Pesantren RI Komisi 3 di Jakarta. Sang ibu menceritakan penganiayaan anaknya yang dibakar hidup-hidup pada November 2025 lalu. Bulan November lalu, sebuah pesantren di Lombok Tengah gempar karena adanya kasus pembakaran 3 santri. Naas, 1 dari 3 santri meninggal dunia telah menderita luka bakar sebesar 80%. Orang tua korban yang melaporkan ke polisi menilai kasusnya tidak berkembang, sehingga bertolak ke Jakarta untuk bertemu dengan anggota DPR RI. Selasa siang, orang tua korban akhirnya melakukan rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi 3 DPR RI. Biarkan kasus kematian anak saya, Sahril Sobirin, menguap dan dilupakan hanya kami orang miskin yang tidak punya uang dan kekuasaan. Saya memohon kepada Komisi 3 untuk menggunakan wewenang besar yang Bapak dan Ibu miliki guna mendesak Kapolri mengusut tuntas skandal pembungkaman ini. Tolong awasi polisi-polisi di daerah kami yang tega-teganya menyuruh pihak pesantren meminta tanda tangan damai di atas luka bakar 80% anak saya. Saya meminta keadilan yang seadil-adilnya, seret semua pelaku penganiayaan, pelaku pembakaran dan orang-orang besar di dalam pesantren yang ikut menyembunyikan kejahatan ini ke dalam penjara. Syahril diduga menjadi salah satu dari 3 korban pembakaran oleh kakak kelasnya pada bulan November 2025 lalu. Sementara itu, keluarga korban sudah melaporkan ke polisi, tetapi keluarga pelaku pembakaran menawarkan surat perdamaian. Selain ke DPR RI, ibu korban pun meminta bantuan ke Presiden Republik Indonesia melalui surat terbuka. Tim Liputan iNews melaporkan.